Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas timer yang bisa disetting pada touchscreen atau HMI di VT5 ya. Ini adalah touchscreen dari Kayens. Sebelumnya kita harus membuat program yang ada untuk mensimulasikan desain dari VT Studio nanti. Ini kita harus membuat program dulu di Cafe Studio. Nah, ini sudah kita bikin programnya. Nah, di sini timer nanti yang akan disetting pada monitor atau pada display HMI nanti adalah untuk alamatnya adalah DM100. Kemudian untuk timer sendiri adalah T0. Nah, ini untuk nanti kita menjalankan timer itu kita akan menggunakan touch panel juga. Di sini nanti MR00. Nah, ini pada saat MR00 kita tekan sekali, maka timer akan counter down sesuai dengan angka yang diinput. Nah, di sini adalah 108, berarti dikalikan 0,1 detik, jadi 10,8 detik contoh. Kemudian MR001 akan menyala pada saat MR00 nanti ditekan. Sedangkan untuk MR002 nanti ini adalah aritmatik, gimana jika DM200, nah ini juga bisa disetting lebih kecil daripada T0 lebih kecil daripada DM200. Nah, ini akan MR002 ini akan menyala. Oke, mari kita coba bikin desain dari touch panelnya. Nah, ini sebelumnya sudah saya bikin, kemudian kita coba new saja. Kita membuat dengan VT5 series, kemudian kita bikin yang 7in aja, PCLC model Canon, kita coba 5000 karena program di Cafe Studionya menggunakan Cafe 5000. Oke, kemudian kita tekan. Nah, untuk membuat desain seperti tadi tentunya sinyal yang ini harus sesuai dengan yang diprogram pada Cafe Studio. Oke, ini kita membuat startnya, misalnya start. Kita buat ini, di sini juga ada tombol ya, jadi ada apa namanya tombol misalnya switch. Nah, ini switch, kita bisa tekan switch ya di sini. Nah, ini juga bisa kita ambil dari di sini switch. Nah, switch. Nah, atau kita sebelumnya kita bisa juga menampilkan parts catalog. Dan ini akan muncul di sini adalah katalog dari tombol-tombol maupun lampu. Di sini kita bisa select switch. Nah, ini misalnya kita membuat switch metal switch misalnya. Oke, kita bisa pilih dari sini, bisa tarik. Nah, kemudian kita namain di sini adalah contohnya tombol start. Untuk ukuran angkanya kita bisa, kalau auto ini bisa langsung menyesuaikan. Terus untuk warna juga bisa kita pilih, atau text colornya bisa pilih dari sini. Ini dari sini. Oke, setelah kita mendesain tombolnya, kemudian kita harus menentukan target bit device-nya. Tadi adalah MR001, 00 ya. Di sini MR001 untuk set bit. Oke. Setelah itu untuk menampilkan atau men-setting dari timer, kita juga harus membuat display yang di sini yang nantinya bisa disetting. Di sini kita ambil dari parts, kemudian numerical value display. Nah, ini kita bisa pilih apa namanya angka-angkanya ya, misalnya contoh kita pilih ini. Nah, kemudian setelah itu kita menentukan berapa digit yang akan ditampilkan. Misalnya kita hanya 4 digit, jadi misalnya kita setting 10,5, jadi 10,5 berarti komanya dihitung, jadi 10.5 berarti 4 digit. Kemudian untuk desimalnya berada di 2, jadi dari belakang ada tadi misalnya 5, kemudian desimalnya atau poinnya itu ada di 2, atau titiknya ada di desimal 2.
Nah, ini untuk DM-nya tadi kita tadi membuat di sini adalah DM 100. Oke, maka kita harus di sini kita rubah DM 100. Sedangkan kemudian untuk nanti supaya DM 100 ini kita bisa adjust atau kita setting sesuai dengan keinginan kita, maka timer tersebut harus memerlukan keyboard atau key. Dan ini tujuannya untuk menginput data ke PLC. Ya, di sini ada key entry, kita key entry order 1. Kemudian untuk select sheet, kita select sheetnya by ini aja, apa namanya, numeric keypad. Kemudian sudah tadi 400. Kemudian juga warna bisa kita apa namanya, bisa setting. Kemudian modelnya juga bisa, misalnya ini juga bisa kita setting. Nah, warnanya, colornya juga bisa kita setting. Nah, ini adalah setting dari keypad, nanti kita coba. Oke. Nah, ini akan menunjukkan 4 digit ya, tadi dari settingnya 4 digit. Nah, ini di DM100. Kemudian untuk menunjukkan display dari berapa nanti counter dari timer itu countdown, ini kita bisa copy. Di sini kita klik saja, tekan ditahan, kemudian kontrol tarik. Nah, ini akan mengcopy dari. Nah, untuk kondisi ini kita akan melihat timernya, timer berjalan sampai berapa. Di sini akan kita adjustnya. Di sini harus diganti juga dengan timer atau yang current, yang timer current. Di sini timer current, kemudian timernya tadi atau kalau kita bikin T0. Oke. Sama kondisinya. Untuk keypad tidak perlu, jadi kita tidak perlu centang. Ini hanya menampilkan display saja. Jadi nanti pada saat ditekan di display tidak akan keluar kayak apa namanya untuk input. Oke. Kemudian satu lagi display yang satu lagi yang diperlukan, ya ini juga warna bisa di apa namanya, bisa di adjust. Misalnya kita warnanya yellow sebagai penunjuk bahwa ini untuk countdownnya. Kemudian satu lagi tadi MR02. Nah, ini akan menyala pada saat T0 itu lebih kecil dari 200. Nah, ini kita akan membuat untuk settingan D200 nya. Nah, di sini kita bisa copy juga. Oke, kita copy, kemudian di sini untuk alamatnya D200. Nah, kita bisa warnain warna yang lain, misalnya light blue. Oke. Nah, ini adalah desain yang nanti bisa disimulasikan. Kemudian untuk kita coba geser. Nah, di sini bisa kita tulis ya apa namanya timer, misalnya setting timer. Ini ada simbol ABC, kita ketik. Nah, ini bisa kita untuk mengetik di sini. Kita tarik di sini. Ini bisa kita ketik di sini. Setelah kita membuat display tadi, kita bisa membuat keterangan untuk misalnya di sini timer setting. Di sini kita buat di teks, kemudian teks komponen di sini. Nah, kita buat. Nah, misalnya kita di sini tadi kita bisa buat timer setting. Nah, di sini untuk besar hurufnya kita besarkan saja. Nah, oke. Kemudian kita bisa copy dengan tekan klik, ditekan terus, kemudian kontrol kita tarik. Di sini misalnya run. Oke, ini
adalah untuk teks ya, jadi teks untuk yang fix teks, jadi ini nanti menunjukkan bahwa ini untuk timer yang bisa disetting. Kemudian ini adalah apa namanya, display timernya. Nah nanti juga kita bisa bikin lampu di sini ya. Jadi kita contohkan, kita membuat lampu. Nah ini kita di sini. Nah ini tadi lampu untuk kondisi apa namanya MR. Tadi untuk lampu adalah misalnya kita menandain untuk MR01 dan MR02. Di sini kita set bitnya MR01, kita copy. Ini adalah untuk MR02. Oke. Setelah itu desainnya seperti ini. Kita coba simulasikan, yaitu seperti kemarin, pembahasan kemarin, yaitu kita tool, kemudian VT simulator, Cafe Studio setting, kemudian oke. Nah, simulation start. Apakah bisa berjalan sesuai desain kita atau program kita coba. Oke, nah ini untuk hasil dari desain HMI yang sudah kita buat. Kita coba untuk timer setting di sini 8, nah ini sudah bisa di input ya. Jadi ini maksimalnya sebenarnya bisa dibatasin. Untuk angkanya kita coba 10,5. Nah ini nanti timer akan menyala selama 10 detik. Kemudian untuk runnya ini setelah 5 detik, di bawah 5 detik ini akan menyala. Kita coba start. Nah ini juga sudah menyala. Kemudian nanti di bawah 5 detik ini akan menyala. Nah ini seperti ini pembuatan timer yang bisa disetting. Dan ini untuk run juga, tadi kita bisa menginginkan kapan ini harus menyala. Ini juga bisa disetting, misalnya setelah 6 detik atau setelah 8 detik, 2. Nah ini nanti setelah 8,2 detik ini akan menyala. Kita coba lagi. Nah ini tadi juga setelah 8,2 detik ini menyala. Oke, ini adalah contoh timer yang bisa disetting. Nah, ini aplikasinya cukup banyak, jadi untuk membuat timer bisa disetting di displaynya. Tadi untuk jumlah digitnya juga bisa kita setting pada settingan di HMI-nya. Nah, ini kita bisa coba lihat kondisi juga pada saat kita tekan start ya. Di sini nanti juga akan mengontrol. Tadi ini kalau 100,5 berarti ini 10 dikali 0,1 detik, jadinya menjadi 10,5 detik. Kita coba start. Nah, di sini akan on ya, sesuai dengan ini. Oke, kita coba lagi. Ini tombol start mungkin tidak begitu kelihatan. Kita kecil. Oke, ini mengcounter setelah. Nah, ini juga menyala setelah kurang dari 8, detik. Oke, sampai di sini untuk setting atau desain dari HMI sederhana. Saksikan ke video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.